Suatu hari, beberapa orang datang kepada saya dan menyuntikkan virus ke dalam tubuhku. Saya pikir itu adalah untuk meningkatkan kesehatan saya karena aku sedang hamil. Tapi hidup saya berubah drastis sejak saat itu. Tubuhku mulai gatal, saya kehilangan semua kekuatan yang pernah aku alami. Aku mulai makan dagingku sendiri, kehilangan kendali atas kelenjar ludah dan mulai ngiler deras. Setelah beberapa hari, saya muntah banyak darah. Aku tidak tahan lagi. Sungguh, ini adalah sebuah penyiksaan besar-besaran. Aku kembali ke orang-orang dan bertanya, apa yang mereka lakukan kepada saya? Mereka menatapku, melemparkan batu kepada saya, dan mereka mulai mengajarku. Aku mulai berlari untuk hidup menyembunyikan diri, sementara aku nyeri menghadapi persalinan. Aku mencari tempat yang aman di mana saya bisa melahirkan bayi saya. Seluruh tubuhku berdarah, daging saya jatuh demi sedikit, lalu menghabis. Tapi saya tidak menyerah. Saya akhirnya menemukan tempat. Setelah 3 jam perjuangan, bayi saya lahir. Aku begitu kewalahan bahwa aku lupa semua rasa sakit dan menahannya dalam pelukanku. Aku menciumnya. Aku baru saja hendak memberinya minum susu pertama saya. Tapi pada saat itu orang-orang menangkap saya dari belakang dan memegang lengan kaki saya dan menyeret saya ke jalan. Mereka memutar lengan kaki saya dan mengikatku. Mulutku disumbat dan mulai memukuli saya sampai usus saya keluar. Mereka memukuli saya sekeras-kerasnya. Banyak dari mereka menendang rahimku, darah dan susu keluar dari payudara saya. Saya pikir saya tidak bisa laknat lagi. Aku bertanya kepada mereka, mengapa mereka melakukan ini pada aku? Mereka bilang aku merugikan mereka dan aku kemungkinan menjadi ancaman kepada mereka. Saya memohon kepada mereka bahwa saya tidak pernah ingin menyakiti siapapun. Saya tidak pernah berpikir sekalipun dan tidak akan pernah melakukannya. Tapi mereka tidak mendengarkannya, tidak peduli bahkan mengabaikan saya. Aku tidak menyerah, aku menjerit, aku menangis, memohon kepada kaki mereka untuk satu kesempatan terakhir untuk membiarkan saya melihat bayi saya terakhir kalinya. Tapi mereka tidak terima dan bermasa bodoh begitu saja. Sebaliknya, mereka menusuki mata saya dan memukuli wajahku. Mataku mulai berdarah, bahkan terlepas salah satunya. Saya hampir tidak bisa melihat apa-apa. Aku masih bisa mendengar mereka mengatakan bahwa mereka akan mencekik saya dengan kawat duri dan tersentak sampai mati. Wahai manusia tanpa perasaan, tolonglah saya. Aku ingin hidup untuk bayi saya. Tapi mereka tidak akan membiarkan saya hidup. Mereka bilang, aku binatang gila, aku harus mampus dan tewas. Aku tidak tahu apa artinya, tapi aku harus pergi. Ini terlalu menyakitkan untuk mengambil peduli atas tindakan mereka. Saya tidak bisa membela diri lagi dengan segala usaha apa saja. Mereka terlalu banyak jumlahnya dan mereka membawa senjata tajam, menggolok, bahkan api yang ingin membakarku hidup-hidup. Aku terlalu lemah untuk melawan. Aku telah berusaha sekuatnya dan sekeras banyak sekalipun, tapi saya tidak pikirkan lagi kecuali saya berpikir akan membuatnya lebih tersiksa. Jauh lebih sadis daripada mereka memperlakukanku. Untuk kali ini saya menyerah. Saya betul-betul kehilangan kesadaran. Saya pikir sudah waktunya bagi saya untuk pergi sekarang juga. Namun suatu saat pasti akan kembali. Semua yang masih mengkhawatirkan membuatku pikiranku hampir tidak bisa lagi kukendalikan adalah jika saya tidak akan pernah bisa melihat bayi saya dan bagi mereka apa yang ditinggalkan.